Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Jamilah, Prodi Agribisnis, NIM 1803211000052. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis fungsi produksi Cobb Douglas Frontier Stochastic petani jagung di Madura. Nah, untuk data inputnya itu ada 120 responden dengan variabel independen yakni produksi jagung yang dilambangkan dengan Y. Kemudian ada variabel independen yakni yang pertama ada X1 benih, tenaga kerja X2, pupuk kandang X3, pupuk fosfat X4. Nah, untuk tabulasi datanya ini sebagai berikut, yang mana dikalikan dengan NIM saya yakni 52, kemudian dijadikan 6 angka di belakang koma. Jadi ini hasil setelah dikalikan 52 dan ini yang 6 angka di belakang koma yang sudah dilenkan. Oke, lanjut untuk data outputnya. Nah, untuk data outputnya ini ada OLS estimate, kemudian ada estimate after the grid search, kemudian ada final MLA estimate, yang mana juga terdapat beta 0 itu konstanta, kemudian beta 1, beta 2, dan beta 3, beta 4. Lanjut untuk uji kode LR test, yakni dengan hasil final MLA estimate, yang mana nilai yang digunakan untuk mengetahui adanya kasus inefisiensi di lapang. Nah, jadi uji kode LR test ini biasanya digunakan untuk mengetahui apakah terdapat kasus inefisiensi atau tidak pada penelitian atau di lapang. Hipotesisnya adalah H0 yakni tidak terdapat kasus inefisiensi di lapang, kemudian H1 terdapat kasus inefisiensi di lapang. Nah, nilai LR test pada petani jagung di Madura ini diketahui sebesar 0,5124 yang diperoleh dari sini. LR test of the opposite error. DF-nya ini sama dengan 1, kemudian untuk tingkat kesalahan sebesar 5%, dan nilai kode PAM ini 2,706. Nah, jadi diketahui bahwasanya nilai LR test ini lebih besar dari nilai kode PAM, lebih besar dari 2,706, menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya terdapat kasus inefisiensi di lapang. Selanjutnya, untuk analisis nilai gamma ini menggunakan sama analisis MLA estimate. Nah, yang mana nilai gamma merupakan nilai yang menunjukkan persentase error term yang disebabkan oleh inefisiensi teknis. Nah, jadi berdasarkan analisis nilai menunjukkan bahwa nilai T rasio sebesar 0,679 ini diperoleh dari di sini 0,679 gamma
lebih besar dari T-tabel, yang artinya 80,52% error term disebabkan oleh ini 80,52% diperoleh dari koefisien di sini 8 ini 80,52% disebabkan oleh inefisiensi teknis. Sementara 19,48% disebabkan oleh risiko. Lanjut, pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, untuk benih untuk X1 ini koefisien T rasio lebih kecil dari T tabel, yang mana artinya tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil panen jagung petani Madura. Hasil panen jagung. Kemudian untuk X2 tenaga kerja yakni 2,469 lebih besar, yang artinya berpengaruh signifikan terhadap hasil panen jagung. Kemudian untuk X3 pupuk kandang, ini juga lebih besar dari T tabel, yang mana juga berpengaruh signifikan terhadap hasil panen jagung. Kemudian ada pupuk fosfat, yakni X4, hasilnya T rasionya 3,566, juga lebih besar dari T tabel 1,980, yang mana juga berpengaruh signifikan terhadap hasil panen jagung. Lanjut, untuk tingkat efisiensi petani jagung, ini bisa diketahui dari technical efficiency estimate, ada 120 data. Nah, untuk kelanjutannya, yang mana berdasarkan hasil analisis, sebentar. Nah, untuk intervalnya dulu, untuk yang lebih kecil dari 0,8 itu ada 75 petani dengan persentase 62,5%, sedangkan untuk yang lebih besar dari 0,8 yakni 45 dengan persentase 37,5%. Jadi untuk secara keseluruhan rata-rata yang diperoleh dengan tingkat efisiensi teknis sebesar 0,75 atau 0,8 atau lebih kecil dari 0,8. Ini dilihat dari sini, dari mean efisiensi 0,75. Sehingga dapat dikatakan bahwa petani jagung di Madura rata-rata masih tergolong petani yang kurang efisien atau inefisiensi. Nah, ini untuk maksimumnya, ini data dengan nilai tertinggi, dengan technical efficiency estimate tertinggi, yakni 0,98 pada nomor 48. Kemudian untuk yang minimum itu ada 0,25, yakni di nomor nomor 55. Sudah sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.